sumber pemasukan terbesar negara Indonesia. Yes, apalagi kalau bukan pajak. Jadi teman-teman ya, buat kalian semua yang belum tahu, fun fact-nya adalah Indonesia itu adalah salah satu negara dengan sumber pendapatan utamanya berupa pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Nah, simpelnya adalah kalau tuh Indonesia sampai tidak menerima penghasilan berupa pajak dari masyarakatnya gitu ya, otomatis Indonesia itu akan kehilangan kemampuannya untuk bisa menyelenggarakan program-program untuk kesejahteraan masyarakatnya. Data sampai dengan November 2024 nih ya, kalau kita menelusuri dari website Kementerian Keuangan, dikatakan penerimaan negara itu tembus sampai dengan kurang lebih 2.500 triliun. Dan 2.000 triliunnya atau 78%-nya itu sumbernya dari penerimaan pajak teman-teman. Kalian bisa lihat juga, ini aku tampilin ya di layar, adalah komposisi pendapatan dari negara Indonesia. Kalian bisa lihat bahwa pajak itu menyumbang secara mayoritas pendapatan kita teman-teman ya. Sekarang pertanyaannya, apakah wajar kalau sebuah negara itu menggantungkan pemasukan atau pendapatannya dari pajak yang disetor oleh masyarakat? Nah, sebenarnya nih ya, kalau kita menelusuri secara lebih objektif, pada dasarnya itu adalah hal yang wajar. Dan kalau misalnya kita mau melihat data, organisasi OECD sendiri, yaitu sebuah organisasi ekonomi dunia ya, yang anggotanya itu banyak dari negara-negara seluruh dunia termasuk Indonesia, itu dia sempat merilis data bahwa negara-negara maju sekalipun yang menjadi anggota organisasi OECD, kebanyakan mereka juga bergantung untuk pemasukannya dari penerimaan pajak masyarakat. Dan rata-ratanya sampai dengan 34% teman-teman. Oke, 34% itu apa? 34% itu adalah tax ratio-nya. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa ya sebenarnya sah-sah saja sebuah negara itu menggantungkan penghasilan mereka dari pendapatan pajak masyarakatnya. Nah, ini aku kasih top 5 negara-negara yang bisa dibilang negara maju ya, tetapi mereka sumber penghasilannya bergantung ke penerimaan pajak masyarakatnya. Nah, tapi walaupun kalian tadi sudah tahu ya bahwa penerimaan pajak dari negara Indonesia itu cukup tinggi secara nominal, which is mencapai 2.000 triliun per tahunnya, tapi yang perlu kalian ketahui adalah tax ratio Indonesia itu masih bisa dibilang kecil ya. Kenapa? Karena kalau kita menelusuri data ya, per tahun 2022 tax ratio Indonesia itu mencapai 10,39%. Tapi kemudian turun di tahun 2023 menjadi 10,21%. Hal ini ya menjadi kesimpulan bersama bahwa Indonesia walaupun secara nominal terbilang besar, tapi secara persentase tax ratio-nya itu masih belum mencapai angka yang ideal seperti negara-negara maju lainnya. Nah, pertanyaannya kok bisa gitu ya? Sebenarnya kalau kita telusuri lebih lanjut, banyak sekali masyarakat Indonesia kita yang masih belum terlibat dalam hal pembayaran pajak atas setiap penghasilan yang mereka peroleh. Banyak sekali sektor-sektor informal yang masih belum bisa ditarik ke dalam sistem perpajakan formal negara kita. Contohnya, kalau ada tukang jual bakso pinggir jalan nih ya, mereka kan setiap kali jualan harusnya mereka dapat penghasilan dan itu adalah objek pajak. Tetapi nyatanya kalau pedagang-pedagang bakso dan pedagang-pedagang kaki lima lainnya, ya jangankan mereka mau bayar pajak, pajak itu apa aja mereka juga sulit untuk memahami. That's why di Indonesia tax ratio-nya masih bisa dibilang cukup rendah. Kalau di negara-negara maju lainnya, mau kita jualnya sistem pedagang kaki lima, UMKM, bahkan sampai korporasi besar, sistem perpajakannya itu sudah sangat masif. Sehingga pengenaan pajak untuk mereka pebisnisnya itu lebih mudah dijangkau ya. Nah,
Itu sebabnya kenapa tax ratio Indonesia bisa dibilang masih rendah. Ini PR pemerintah sebenarnya untuk bisa menggandeng setiap pelaku bisnis dari skala kecil, menengah hingga besar untuk bisa taat dalam hal pembayaran pajak. Kalau nggak seperti itu, maka pembayaran pajak ini hanya akan terpusat ke mereka-mereka yang golongan menengah ke atas saja. Oke, tapi di sini aku nggak mau sekedar membela pemerintah untuk bisa majakin kita-kita semua. Yang aku ingin katakan ke kalian adalah sebenarnya membayar pajak itu juga salah satu bentuk kontribusi kita kepada negara, sekaligus memastikan bahwa kesejahteraan kita ke depannya walaupun secara tidak langsung nih ya, itu akan tetap survive atau tetap continue ke depannya. Contohlah, kalau misalnya kita bayar pajak kepada negara, sebenarnya uangnya itu idealnya digunakan pemerintah untuk membangun sarana prasarana umum, kemudian membantu untuk memberikan subsidi kepada pelaku usaha kecil atau masyarakat yang membutuhkan dan lain sebagainya, yang secara tidak langsung pula akan berdampak pada bisnis kita ke depannya supaya lebih survive. Contoh lah ya, kita bicara contoh simpel nih. Kalau misalnya ada uang pajak yang sudah dikolek pemerintah kemudian dialirkan kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk subsidi biaya pendidikan, sehingga anak-anak mereka bisa sekolah dengan baik ya. Kemudian nanti mereka pun bisa terpikir untuk menjadi entrepreneur dan membuka lapangan pekerjaan. Otomatis uang pajak yang tadi disubsidi dalam bentuk pendidikan akan memberikan kontribusi nyata dalam hal membuat ya ekonomi Indonesia itu semakin maju. Banyak lapangan pekerja terbuka, kemudian banyak tenaga ahli yang bisa memajukan perekonomian kita dan sebagainya. Intinya pajak itu sebenarnya tujuannya baik kalau dikelola dengan bijak oleh pemerintahnya. Contoh penerapan pengelolaan pajak yang baik oleh sebuah pemerintahan negara itu bisa kita lihat di Norwegia dan Swedia. Norwegia dan Swedia itu memiliki tingkat pajak penghasilan yang sangat tinggi, bahkan sampai 40-50% yang bisa dikenakan kepada warga negaranya. Tetapi fun fact-nya, warga negaranya itu bisa dibilang mereka happy loh untuk bayar pajak ke pemerintah. Kenapa? Karena pemerintahnya menyediakan semua fasilitas umumnya secara komprehensif dengan kualitas yang tinggi, seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan umum, semuanya disiapkan oleh pemerintah. Nah, dari situ masyarakat akan lebih percaya kenapa mereka harus bayar pajak dan bayar pajak pun dengan ikhlas. Oke, sekarang kita bahas tentang kepercayaan masyarakat kepada pemerintah versus kenaikan target realisasi pendapatan negara melalui pajak. Di mana kita perlu ketahui teman-teman ya, tadi aku sudah sempat singgung, tax ratio Indonesia itu bisa dibilang masih rendah. Hal ini sebenarnya menjadi PR pemerintah, dan pemerintah pun sebenarnya harus melakukan yang namanya pembuktian kepada masyarakat. Banyak masyarakat yang masih terbilang ya, atau bisa dibilang mereka enggan untuk bayar pajak, nggak rela ya, tidak seperti negara-negara maju lainnya, Norwegia ataupun Swedia misalnya. Mereka nggak seperti itu karena masih banyak skandal-skandal yang dilakukan oleh pejabat pemerintah seperti kasus korupsi, kemudian masih banyak pengeluaran-pengeluaran di APBN kita yang dalam tanda kutip seperti pengeluaran siluman. Kemudian pun tiap kementerian juga selalu memiliki program kerja yang bisa dibilang tidak sinkron dengan satu kabinet pemerintahan ya. Kita bisa lihat banyak sekali tuh skandal-skandal yang membuat masyarakat ya enggan bayar pajak, karena mereka tahunya adalah setiap pengeluaran yang disetorkan kepada negara mereka tidak merasakan atau tidak bisa melihat dampak atau imbasnya secara positif. Pro kontra pajak yang naik persentasenya secara target penerimaan ataupun tarif yang dikenakan kepada masyarakat versus daya beli dari masyarakatnya.
Nah, perlu diketahui nih, sebenarnya pemerintah itu dilema. Tax rasio kita masih terbilang rendah. Mereka ingin meningkatkan secara berkala. Tetapi peningkatan secara berkala baik itu dari segi target ataupun tarif-tarif serta objek pajak yang akan dipajakin itu sebenarnya secara langsung bisa berdampak pula pada penurunan daya beli masyarakatnya. Nah, kalau misalnya contoh nih, seperti wacana kenaikan PPN dari 11% ke 12% yang waktu itu sempat booming dan sempat ramai nih menjelang atau di penghujung tahun baru, di mana pemerintah walaupun ya secara pengumuman mengatakan itu batal dan kenaikan 12% itu hanya untuk barang mewah, tetapi bisa dilihat bahwa dengan meningkatnya tarif PPN dari 11 ke 12% aja, itu secara tidak langsung masyarakat akan menanggung kenaikan harga barangnya sampai dengan 9%. Dan itu sudah pasti akan mengguncang daya beli masyarakat kita. Belum lagi ada wacana di mana penerapan tarif pajak ya pengenaan 0,5% untuk pajak penghasilan dari omset untuk para pelaku usaha UMKM katanya mau diturunin nih dari thresholdnya 4,8 miliar setahun menjadi 3,6 miliar setahun. Sehingga kalau seorang pengusaha nih ya punya pajak penghasilannya itu selama ini bayar 0,5% dari omset 4,8 miliar, nantinya kalau omsetnya sudah tembus 3,6 miliar, mereka sudah nggak bisa pakai fasilitas perhitungan pajak yang sederhana dan efisien tersebut. Nah, oleh karena itu otomatis mereka akan bayar pajak lebih besar karena pengenaannya dari laba bersih katakanlah. Nah, hal-hal seperti itu yang sebenarnya akan menurunkan daya beli masyarakat, entah itu konsumen akhir ataupun pebisnis yang nantinya secara pundi-pundi revenue mereka akan digunakan untuk konsumsi pula. Nah, sekarang dilemanya adalah bagaimana PR dari pemerintah mengimbangi target kenaikan tax rasio mereka dengan menjaga daya beli masyarakat tetap survive atau tetap eksis. Oke, dari tadi aku sudah jelasin ke kalian tentang gimana Indonesia itu secara negara masih bergantung penghasilannya dari aspek setoran pajak masyarakatnya. Dan sebenarnya itu adalah hal yang sah ya dan wajar sekali karena memang banyak negara-negara maju sekalipun selain Indonesia itu juga menggantungkan pendapatan mereka dari segi perpajakan atau pendapatan dari segi setoran pajak masyarakatnya. Tetapi yang perlu dikritisi adalah sekalipun pendapatan negara Indonesia itu bergantungnya pada pajak dan pemerintah itu senantiasa berusaha untuk meningkatkan yang namanya tax rasio mereka ya, pemerintah Indonesia menaikkan tax rasio mereka supaya lebih banyak program kesejahteraan masyarakat bisa dipenuhin. Yang menjadi PR pemerintah saat ini sebenarnya adalah bagaimana bisa menjaga kepercayaan masyarakat untuk mau membayar pajak serta menggandeng sektor-sektor informal yang selama ini belum membayar pajak ke sistem perpajakan formal. Nah, itu PR pemerintah dan kalau bisa dikurangin juga dong yang namanya skandal-skandal korupsi, skandal-skandal penyelewengan dana APBN yang sekiranya pasti menurunkan kepercayaan masyarakat. PR-nya adalah tax ratio itu boleh naik, target penerimaan negara dari pajak itu boleh naik, tetapi daya beli masyarakat tetap harus dijaga dan kepercayaan masyarakat pun juga harus tetap dipegang teguh. Jangan terlalu banyak skandal. Gimana menurut kalian? Kalau kalian ada komentar ataupun saran, tanggapan, boleh ketik di kolom komentar. Kemudian jangan lupa share, subscribe ya, dan like juga. Pastikan kalau kalian tetap tontonin video-video di channelku kali ini dan aku akan share banyak topik menarik lainnya. Thank you.